Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bag Adil bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah mengenai pernyataan ya, karena apa ya, ada informasi katanya pemerintah beri kabar baik soal nasib honorer nih, bakal ada aturan baru. Nah, ini informasinya sempat dibahas oleh Pak Menpan RB saat rapat dengan panitia antar kementerian PAK. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk satu kita di kopi gitu kan ya. Nah, informasi yang makin sampaikan sebetulnya makin lansir dari www.cnbcindonesia.com. Nanti untuk kawan-kawan yang belum subrek, silakan mampir dulu ya ke sana. Untuk memastikan kebenarannya, silakan kawan-kawan meluncur ke deskripsi Mang Aki ya, kolom deskripsi. Di sana Mang Aki biasanya sertakan kolom deskripsinya linknya, maksudnya untuk memastikan nanti kebenaran dari posisi yang disampaikan oleh Mang Aki itu ya. Informasi beredarnya adalah bahwa pemerintah beri kabar baik soal nasib honorer nih, bakal ada aturan baru. Ini diposting pada hari tanggal 7 Juni ya, Jumat berarti ya, oleh Bang Reseno. Halo Bang, salam kenal dari Makia. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan nanti informasi yang ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan para pejuang tenaga non SN P3K tahun 2020. Amin. Oke, pemerintah hampir menyelesaikan RPP manajemen aparatus sipil negara. Tuh kawan-kawan, aturan ini disebut akan menjadi peraturan pelaksana dalam reformasi bidang ASN serta penyelesaian masalah jutaan tenaga honorer ya. Makanya di video sebelumnya Maka sudah buatkan video bahwa nasib honorer bergantung pada bergantung pada PP manajemen ASN ini. PP turunan ini nanti. Makanya sekarang sudah hampir rampung katanya kawan-kawan. RPP ini harus segera menemui keputusan dan harus membawa keadilan tuh kawan-kawan bagi seluruh pihak, kata Menpan RB lewat keterangan tertulis Jumat 7 Juni kemarin tuh kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, don't worry ya, kita jangan berprasangka tidak baik dulu terhadap pemerintah dan terhadap diri sendiri gitu, hanya akan menyita waktu dan juga menyiksa diri gitu kan ya. Intinya molornya PP ini tentunya pemerintah ingin berusaha memberikan keadilan kepada semuanya gitu kawan-kawan. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Maki bahwa di antara 1,7 juta ini tuh kan ada yang bekerjanya sudah puluhan tahun gitu ya, dan lain sebagainya, juga ada yang berjasa SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, bagaimana pemerintah memberikan keadilan kepada semuanya ini tanpa ada yang pihak dirugikan begitu. Itulah yang menjadikan PP manajemen ini molor sampai sekarang. Bulan Juni yang diserahkan sampai bulan April terbit itu, tapi sampai sekarang belum juga ada gitu. Positive thinking gitu ya kawan. Anas mengatakan aturan tersebut sudah dibahas dalam rapat panitia antar kementerian tuh kawan-kawan, yang digelar di kantornya pada Rabu tuh kawan-kawan. Sudah rapat tersebut diikuti oleh Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, BKN, Lembaga Sosial Negara dan sebagainya tuh sudah lengkap. Jadi pemerintah juga meminta masukan ya, Menpan RB minta masukan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKN dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa pemerintah ingin memberikan keadilan kepada para pejuang tenaga P3K 2024 ini dari mereka yang sudah lama mengabdi atau tenaga honorer ini gitu kan kawan. Lanjut, Anas mengatakan dalam rapat itu kementeriannya mendapatkan berbagai pendapat tuh kawan-kawan ya, ada pendapat kan mengenai dasar hukum bagi penyelesaian tenaga non SN yang selama ini sudah mengabdi untuk negara. Anas sendiri menilai penyelesaian mengenai masalah tenaga honorer ini amat mendesak tuh, sebab nasib jutaan tenaga non SN bergantung pada regulasi ini. Ini sangat urgent untuk diselesaikan. Impactnya sangat besar RPP ini, kata Pak Menpan RB tuh kawan-kawan ya. Jadi sangat urgent dan ini, tapi pemerintah harus berhati-hati gitu untuk memberikan sebelum meluncurkan, daripada harus nanti ada revisi lagi kemudian ada pihak yang dirugikan. Maka lebih baik PP ini molor gitu kawan-kawan. Nah, gitu. Jadi don't worry atas molornya PP ini lahir ke permukaan karena itu tadi, bagaimana pemerintah meminta masukan dan pendapat dari semua pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan gitu kawan-kawan ya. Lanjut, Anas menjelaskan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer adalah dengan membuka formasi itu kan betul ya. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non ASN di instansi pemerintah tuh.
Jadi dengan dibukanya CASN 2024 yang terdiri dari P3K PNS, CPNS, dan P3K itu adalah untuk mengakomodir, khususnya untuk P3K mengakomodir tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 1,7 juta ini yang masuk di database BKN. Gitu kawan-kawan. Lanjut. Sementara itu PLT di bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abdul Hakim menegaskan RPP ini menjadi payung hukum penyelesaian tanggungan ASN. Dia menjamin tidak ada niat pemerintah untuk memecat para honorer itu. Sesuai arahan Presiden, penyelesaian tenaga non ASN ini juga tidak boleh menjadi beban fiskal, ujar Pak Hakim ini. Jadi komitmen pemerintah tidak akan memecat kawan-kawan, tidak ada PHK massal, tidak. Ini wrong, salah besar kalau ada yang mengatakan bahwa kawan-kawan yang sekarang jumlahnya 1,7 itu akan di PHK, yang tidak lolos, tidak benar itu kawan-kawan. Justru dengan adanya PP ini itu adalah payung hukum bagaimana kawan-kawan tetap bisa mengabdi di instansi masing-masing. Bahkan statusnya dinaikkan dari honorer menjadi P3K. Apakah itu part time atau full time, begitu kawan-kawan. Lanjut. Setelah itu Hakim menegaskan alih status tenaga honorer tuh. Ya, menjadi P3K juga tidak akan mengubah besaran gaji yang diterima para honorer. Dia mengatakan upaya penataan ini akan dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada tuh. Jadi komitmen pemerintah waktu itu semenjak diluncurkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2024 23 ya. Itu komitmen pemerintah itu adalah satu diantaranya tidak ada PHK, kedua tidak ada penurunan gaji. Ya, tuh tidak penurunan gaji. Jadi nanti ada yang bertanya tadi mengenai gaji P3K part time bagaimana, itu ternyata tidak akan berkurang dari gaji yang sudah terima kawan-kawan saat ini. Jadi kalau kawan sekarang sudah menerima gaji 3 juta, maka tidak akan kurang dari 3 juta gitu kawan-kawan untuk dari P3K part time-nya. Gitu. Bahkan nanti akan auto jadi P3K full time karena kawan-kawan nanti menjadi P3K part time juga mendapat NIP. Nah, ketika daerahnya membuka formasi karena ada pegawai yang pensiun, maka kawan-kawan akan diarahkan menjadi full time begitu. Lanjut. Oke, kemudian berikutnya informasi makin lansir dari www.klikpendidikan.id. Nanti kawan-kawan juga silakan mencur ke sana. Informasi ini perlu makin sampaikan karena berkenaan dengan pernyataan Pak Mardani Ali ini yang menyebutkan seluruh honorer katanya dapat nih pada Desember 2024. Sayang kategori ini otomatis gugur katanya. Apa nih, siapa nih? Ini posting pada Bu Nur Alimah nih Undarwati Minggu hari ini kawan-kawan setengah 10 ya, tadi pagi berarti ya. Kita coba cek ya informasinya. Mardani Ali menyatakan bahwa seluruh honorer akan mendapatkan NIP sebelum Desember 2024 tuh kawan-kawan. Perlu diingat bahwa dalam pengangkatan honorer menjadi P3K pemerintah memiliki dua mekanisme. Ada dua mekanisme nih. Pertama akan diangkat menjadi penuh waktu full time, yang kedua akan menjadi part time tuh kawan-kawan. Jadi nanti sifatnya kawan-kawan wajib ikut CAT ya. Baik itu daerah yang membuka formasi maupun tidak, tetap kawan-kawan akan diarahkan ikut CAT. Dan CAT ini sifatnya formalitas. Tapi walaupun pemerintah nanti akan ada perankingan kawan-kawan. Mereka yang lolos perankingan nanti akan diarahkan menjadi full time. Nah, mereka yang belum dan daerahnya tidak membuka formasi itu akan diarahkan menjadi part time. Tapi semuanya akan mengantongi NIP. NIP inilah yang akan jadi dasar bahwa kawan-kawan nanti ketika daerahnya membuka formasi dan ada pegawai yang pensiun, kawan-kawan akan auto menjadi full time gitu. Dan indah pada waktunya. Begitu kawan-kawan ya. Don't worry ya. Antara P3K penuh waktu dan paruh waktu tidak dibedakan oleh pemerintah, hanya saja untuk menyesuaikan supaya anggaran dana daerah mencukupi. Sebetulnya tidak perbedaan karena nanti pada akhirnya kawan-kawan akan menjadi full time gitu. Selanjutnya P3K paruh waktu memiliki peluang untuk menjadi P3K penuh waktu tuh kawan-kawan dengan mengusahakan tanpa mengurangi pendapatan dari sebelumnya. Tuh. Ya kan? Lanjut nih, akan tetapi perlu diingat bahwa dalam pengangkatan honorer menjadi P3K tersebut terdapat satu syarat yang dipatenkan. Apa? Adapun syarat dipatenkan yakni honorer harus terverifikasi oleh ini dia. Sehingga bagian honorer datanya belum terverifikasi oleh BKN memiliki peluang kecil daripada honorer yang terverifikasi. Jadi itu. Jadi kabar gembiranya adalah kawan-kawan yang sudah terdata dalam database BKN yang jumlah 1,7 juta ini adalah kabar gembira untuk kawan-kawan karena nanti kawan-kawan akan diarahkan menjadi P3K full time atau part time ya. Selagi kawan-kawan lolos verifikasi, selagi kemarin kawan-kawan memberikan data yang benar, tidak fiktif, tidak memberikan kepalsuan gitu, karena tidak ada kesuksesan dengan adanya kepalsuan gitu ya. Maka jangan khawatir gitu, kawan-kawan akan lolos verifikasi dan validasi tentunya dan nanti akan menjadi P3K full time indah pada waktunya. Nah, itu saja barangkali kawan-kawan yang bisa diberikan dalam kesempatan ini oleh Maki. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau diskusikan silakan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu memungkinkan Maki akan coba bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. Sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.